Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kali ini kita akan masuk ke pertemuan ke-7 di mana materinya yaitu kriptografi one-time pad. Nah, apakah itu kriptografi one-time pad? Nah, di sini one-time pad ini ditemukan pada tahun 1917 oleh J. Vernon dan Mayer Joseph Moubergen. Nah, di sini one-time pad sering disebut dengan Vernon Shipper. Nah, di mana one-time pad ini merupakan algoritma yang relatif gampang ya atau mudah untuk kita pelajari dan sudah dinyatakan oleh para ahli kriptografi sebagai perfect encryption algorithm. Nah, di sini di dalam one-time pad ini, nah pad itu dikatakan sebagai kertas blok not yang berisikan deretan karakter-karakter kunci yang dibangkitkan secara acak. Nah, algoritma one-time pad ini merupakan algoritma berjenis symmetric key yang artinya bahwa kunci yang digunakan untuk melakukan enkripsi dan dekripsi ini merupakan kunci yang sama. Nah, jadi bisa ditekankan ya pada algoritma one-time pad ini, enkripsi dan dekripsi menggunakan kunci yang sama. Nah, dalam proses enkripsi, algoritma ini menggunakan cara stream shipper, di mana shipper berasal dari hasil XOR antara bit plain text dan bit key. Nah, di sini rules untuk one-time pad seperti apa? Nah, algoritma ini sering digunakan dalam proses enkripsi transaksi online. Nah, di mana dalam menggunakan kartu kredit karena prosesnya yang relatif mudah. Jadi di sini hanya sesaat. Nah, prinsip enkripsinya dengan mengkombinasikan masing-masing karakter pada plain text dengan satu karakter pada key. Nah, di mana panjang key itu harus sama dengan panjang plain text. Nah, di sini ditekankan panjang kunci dan panjang plain text itu harus sama. Secara teori, tidak mungkin mendekripsikan ciphertext tanpa mengetahui kuncinya. Nah, jadi ketika kita membuat kunci yang salah atau mendapatkan kunci yang salah, maka dekripsinya itu akan salah dan plain text-nya juga akan salah. Nah, rules-nya seperti apa? Yang pertama, satu kunci untuk satu pesan. Kunci harus acak supaya tidak dapat diterka oleh lawan. Atau yang ketiga, jumlah karakter kunci harus sebanyak jumlah karakter pesan. Ini adalah merupakan rules dari one-time pad. Nah, jadi ketika ada kesalahan dari salah satu rules akan mempengaruhi proses enkripsi dan dekripsinya itu tadi. Nah, yang pertama, untuk enkripsi one-time pad, fungsi untuk mengenkripsinya hanyalah mengeksporkan plain text dengan kunci yang telah disiapkan untuk menghasilkan ciphertext. Nah, maka rumusnya ciphertext sama dengan plain text eksporkan dengan key. Nah, untuk dekripsinya, fungsinya yaitu kita akan mengeksporkan ciphertext-nya dengan kuncinya tadi atau key tadi yang sudah kita sepakati di awal bahwasannya kunci enkripsi dan dekripsinya sama. Di mana plain text sama dengan ciphertext kita eksporkan ke key. Nah, bagaimana? Nah, di sini operasi XOR akan mengembalikan nilai awal yang bila di XOR dengan nilai yang sama. Nah, jadi nilai yang sudah kita ekskorkan lagi dengan key yang sama, maka akan kembali ke nilai awal si plain text. Nah, operator XOR akan menghasilkan true hanya apabila salah satu operannya bernilai true. Nah, di sini true XOR false, maka hasilnya true. False XOR true, maka true. True XOR true, maka false. False XOR false, maka false. Bisa kita katakan ketika 1 XOR 0, maka hasilnya 1. 0 XOR 1, maka hasilnya 1. 1 XOR 1, maka hasilnya 0. 0 XOR 0, maka hasilnya 0. Nah, ini dia bisa kita cek dalam tabel kebenaran. Nah, operator XOR juga memiliki perbandingan pada posisi bit dalam dua ekspresi numerik yang mengatur hubungan bit dan hasil. Maka tadi kita memiliki inputan A dan B. Kita A XOR-kan dengan B, maka 0 dan 0 hasilnya 0, 0 dan 1 hasilnya 1, 1 dan 0 hasilnya 1, 1 dan 1 hasilnya 0. Ini untuk ketentuan operasi XOR. Nah, kita lihat di sini untuk one-time pad dengan susunan abjad. Nah,
di sini kita memiliki abjad A sampai Z, di mana kita memiliki nilai 0 sampai 25. Nah, di sini kita menggunakan modulo 26, karena di sini abjad kita ada 26. Nah, untuk fungsi enkripsi di mana ciphertext atau CI sama dengan plaintext ditambahkan key, modulo 26. Untuk dekripsi, plaintext sama dengan ciphertext dikurang key, modulo 26. Nah, di sini kita udah punya keterangannya C, P itu apa, dan K itu apa. Nah, C itu ciphertext, P itu plaintext, dan K itu key, di mana nanti kita akan modulokan dengan 26. Nah, di sini untuk prosesnya tadi ya, untuk one time pad sistem biner, nah tadi kalau berdasarkan abjad kita harus modulokan dengan 26. Tapi kalau dalam sistem biner, tadi kita punya enkripsi ya, ciphertext sama dengan plaintext, kita XOR-kan dengan key, dekripsi itu kita plaintext kita, ciphertext-nya itu kita XOR-kan dengan key, nah dengan ketentuan yang tadi, salah satu nilai harus bernilai 1, maka hasilnya 1. Ketika kedua-duanya bernilai 0 ataupun 1, maka hasilnya 0. Nah, kita lihat untuk contoh atau nanti ada 2 contoh yang berdasarkan dari abjad dan juga berdasarkan dari biner. Nah, di sini konsep algoritma one time pad seperti apa? Kita memiliki plaintext yang kita enkripsikan dengan menggunakan key atau key stream generator. Nah, di mana yang akan menghasilkan ciphertext. Nah, ciphertext kita dekripsikan menggunakan key stream generator yang sama dengan key stream generator yang enkripsi akan menghasilkan plaintext. Jadi, kedua-dua key ini harus sama. Ketika berbeda, maka hasil akan berbeda. Maka ini bukan algoritma one time pad. Nah, lalu di sini kita bisa lihat contoh enkripsi ya dengan menggunakan abjad, di mana kita memiliki plaintext yaitu keamanan, di mana masing-masing huruf itu memiliki nilai sesuai dengan urutan 0 sampai 25 tadi, A sampai Z, di mana K bernilai 10, E bernilai 4, A bernilai 0, 12, M bernilai 12, A bernilai 0, N bernilai 13, A bernilai 0, dan N bernilai 13. Dengan key yaitu A, B, C, D, E, F, G, H. Nah, key-nya ini sesuai dengan urutan abjad di mana 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 untuk nilainya. Nah, karena plaintext-nya terdiri dari 8 huruf, maka key juga terdiri dari 8 huruf. Nah, hasilnya kita lakukan penjumlahan. Nah, antara plaintext dengan key. 10 ditambah 0, 10, 4 ditambah 1 sama dengan 5, 0 ditambah 2, 2, 12 ditambah dengan 3, 15, 0 ditambah 4 sama dengan 4, 13 ditambah dengan 5, hasilnya 18, 0 ditambah 6 hasilnya 6, lalu 13 ditambah dengan 7 hasilnya 20. Nah, hasilnya tersebut kita modulokan 26. Ya, jadi 10 modulo 26, 5 modulo 26, sampai dengan 20 modulo 26. Nah, menghasilkan ciphertext yaitu K, F, C, P, E, S, G, U. Nah, ini merupakan hasil enkripsi dari plaintext keamanan dengan key A, B, C, D, E, F, G, H. Nah, bagaimana untuk dekripsinya? Kita lakukan sebaliknya ya. Tadi kalau enkripsi kita jumlahkan, sedangkan untuk dekripsi kita lakukan pengurangan. Nah, di sini kita punya ciphertext-nya tadi, K, F, C, P, E, S, G, U. Nah, di mana masing-masing bernilai 10, 5, 2, 15, 4, 18, 6, dan 20. Nah, kita lakukan dekripsi menggunakan key yang sama tadi, yaitu A, B, C, D, E, F, G, H, ya, dengan 0 sampai 7. Maka hasilnya itu kita melakukan proses pengurangan ya, 10 kurang 0, 0, 5 kurang 1, 4, 2 kurang 2, 0, 15 kurang 3, 12, 4 kurang 4, 0, 18 kurang 5 sama dengan 13, 6 kurang 6 sama dengan 0, 20 kurang 7, 13. Maka proses dekripsi akan kembali ke awal plaintext yaitu keamanan. Ini untuk proses enkripsi dan dekripsi dengan menggunakan abjad yaitu modulo 26.
Nah, untuk berikut adalah contoh plaintext dan key kita menggunakan notasi biner. Nah, di mana kita memiliki plaintext yaitu Budi dan key itu Adil. Nah, kita berdasarkan tabel ASCII dan notasi biner. Nah, jadi bisa dicek, bisa di-googling untuk tabel ASCII ya 255 seperti apa ketentuannya. Nah, di sini kita memiliki karakter tadi untuk plaintext-nya itu ada Budi dan karakter key-nya itu ada Adil. Nah, di mana dalam tabel ASCII untuk BUDI dalam huruf besar itu berbeda dengan dalam huruf kecil. Jadi kita bisa lihat nanti cek untuk B-nya itu huruf besar atau huruf kecil. Nah, jadi dalam karakter B itu dalam tabel ASCII itu 66, U itu nilainya 85, D itu 68, I dan 73. Di mana di sini notasi binernya itu untuk B sama dengan 01001 0010. Nah, sampai dengan I. Nah, begitu juga dengan karakter dari si A, D, I, L. Nah, di dalam tabel ASCII nilainya berapa, lalu notasi binernya kita sesuaikan. Nah, caranya yang pertama untuk melakukan enkripsi, nah kita lakukan proses XOR antara plaintext dengan si key. Nah, di mana di sini kita punya plaintext-nya yaitu Budi dan key-nya Adil. Nah, kita lakukan XOR karena di sini nilai B, U, D, I, dan A, D, I, L itu punya masing-masing 8 bit nilainya. Maka kita lakukan XOR per satu-satu nilainya. Jadi sesuai dengan ketentuan XOR tadi sebelumnya, di mana kalau salah satunya bernilai 1, maka hasilnya 1. Ketika kedua-duanya bernilai 0, maka hasilnya 0. Dan ketika dua-duanya bernilai 1, maka hasilnya 0. Nah, nilainya 1 hanya ketika kedua inputannya itu salah satu bernilai 1. Jadi salah satu aja yang 1. Kalau sama-sama itu nilai hasilnya 0. Kita lihat, kita XOR-kan dari paling kanan ke paling kiri. Di mana 1 XOR 0 sama dengan 1, 0 XOR 0 sama dengan 0, 0 XOR 1 sama dengan 1. Nah, 1 XOR 1, 0. Nah, dan seterusnya. Nah, ketika kita sudah mendapatkan ciphertext dari XOR antara plaintext dengan key, kita mendapatkan ciphertext yaitu 00001, 0011, dan seterusnya. Nah, di sini kita bagi ke dalam masing-masing 8 bit. Dan kita cek pada tabel ASCII. Nah, 8 bitnya ini nanti kita golongkan dari kanan ke kiri. Kita cek pada tabel ASCII untuk nilai 0000, di mana 000 000011 pada tabel ASCII itu berarti ETX kalau kita punya ciphertext atau nilai dalam bentuk binernya 0001, 0001, maka pada tabel ASCII itu Ctrl Q 00001101 dalam tabel ASCII itu CR. Nah, dalam ciphertext atau biner 00000101 pada tabel ASCII itu ENQ. Nah, ini merupakan dari enkripsi. Nah, enkripsi si Budi dalam plaintext dan Ade dalam key. Bagaimana kita untuk proses dekripsinya sama? Nah, dari sisi ciphertext tadi kita lakukan proses XOR dengan si key-nya yang sama. Nah, maka menghasilkan plaintext yang sama seperti di awal yaitu Budi. Nah, di mana nanti plaintext-nya dalam bentuk bilangan biner 8 bit, kita cocokkan dengan tabel ASCII yang 8 bit. Jadi untuk tabel ASCII 8 bit bisa cek di Google, ya, boleh di search tabel ASCII 8 bit untuk jumlah 255. Itu keluar semua untuk ketentuan bilangan binernya berapa, ketentuan bilangan heksadesimalnya juga ada, dan juga untuk ketentuan dalam tabel ASCII itu seperti apa ada di sana dijelaskan. Nah, ini dia tadi untuk ketentuan algoritma one time pad. Nah, jadi di sini lebih mudah ya karena ini bisa dikategorikan algoritma atau kriptografi algoritma klasik ya yang mudah dikerjakan secara manual tanpa memerlukan sistem. Tapi kalau untuk yang
sebelumnya kita membutuhkan yang namanya sistem agar lebih mudah. Nah, di sini bisa dikerjakan secara manual, di mana key dalam enkripsi dan dekripsinya sama. Nah, di sini ada one time pad sistem biner berdasarkan tabel ASCII, ada juga one time pad dalam sistem abjad, di mana di sini dengan modulo 26. Nah, oke. Untuk pertemuan kali ini mungkin sampai di situ aja. Nah, di pertemuan ke-7 kali ini kita ada tugas. Nah, tugasnya bisa dicek di e-learning masing-masing dan ataupun di LSIS. Di sana sudah di-upload berdasarkan dengan ketentuan yang sudah diterapkan. Nah, untuk materi minggu ini jika ada pertanyaan atau ada yang kurang paham ingin didiskusikan, bisa kita diskusikan pada pertemuan selanjutnya di pertemuan ke-9, di mana nanti pertemuan ke-8 kita ujian tengah semester dengan soal-soal berdasarkan dari pertemuan pertama sampai dengan pertemuan ke-7 hari ini. Jadi materinya saling berkesinambungan. Oke, kalau gitu terima kasih. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.